Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaidin Umar, SPDI. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG BAS 2 dalam jabatan Guru PAI tahun 2002 LPTK UIN Salatiga. Saya merupakan seorang guru pendidikan agama Islam. Sehari-hari saya mengajar di SMP Hang Tuah 3 Jakarta. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah video praktek mengajar. Adapun materi yang saya ajarkan yaitu materi zakat pada kelas 9 semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi komponen penilaian pada uji kinerja atau UKIN mahasiswa program profesi guru pendidikan agama Islam UIN Salatiga tahun 2022. Mohon kepada Bapak dan Ibu dosen untuk dapat menyaksikan video praktek mengajar yang saya sampaikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 Hang Tuah. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik, kita bertemu kembali pada pelajaran agama Islam. Di sini Bapak akan memberikan materi melanjutkan kemarin. Sebelum Bapak melanjutkan materi berikutnya, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, sudah rapikah kalian mengenai kolong mejanya? Tidak ada sampah lagi? Sudah ya? Oke. Baik, sebelum itu tolong ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Duduk siap. Doa. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Iya. Yang namanya Bapak panggil, silakan. Untuk laki-laki bilang hadir, untuk perempuan bilang hadiro. Ahtar, Angger, Anissa, sakit. Baik. Atalia, sakit juga. Aira, Wasita, Deli, Eka, Gavin, Jiva, Kaila, Fahri, Ibnu Syafiq, Nur Afifah, Nurul Fajar Ranti, Putri Indarini, Raisya, Rangga, Rifaya, Salwa, Saula, Syahla, Tiara. Oke, alhamdulillah yang tidak masuk hanya 2 orang saja, dan Bapak doakan semoga yang tidak masuk pada hari ini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya. Amin. Baik anak-anak sekalian, setelah kita membahas minggu lalu tentang cara-cara zakat, hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam zakat dan mustahik zakat. Sebelum itu Bapak akan mereview kembali sampai sejauh mana kamu masih mengingat pelajaran minggu lalu. Nurul, coba sebutkan rukun zakat. Niat, mustahik, muzaki, dan darah. Bagus, tepuk tangan dulu buat Nurul. Kemudian di situ ada yang namanya muzaki sama mustahik. Kamu harus paham dulu tuh. Coba sebutkan muzaki itu apa sih?
Oh, muzaki adalah pemberi zakat. Betul, tangan dulu buat sebelah dulu. Selanjutnya ada namanya mustahik juga, ya. Apa itu mustahik? Coba Bapak minta Rangga mustahik. Mustahik adalah penerima zakat. Oke, tepuk tangan dulu buat Rangga, betul. Ya, mustahik adalah yang menerima zakat. Hari ini kita akan membahas masalah macam-macam zakat fitrah dan zakat mal. Tapi kita akan bahas fokusnya di zakat mal dan mustahiknya, ya. Sebelum ini Bapak akan memberikan materi. Sebelum itu Bapak akan ngetes konsentrasi terlebih dahulu supaya nanti ketika pembelajaran kamu benar-benar fokus. Siap? Siap. Oke, ya. Dalam konsentrasi ini ada beberapa hal yang kamu perhatikan. Pertama, Bapak akan menyuruh kalian tepuk tangan, tapi ada kategorinya. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangan sekali. Kalau Bapak bilang siang, kamu tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang sore, kamu tepuk tangan 3 kali. Dan apabila Bapak bilang malam, kamu jangan tepuk tangan. Oke, paham? Jika kamu malam tepuk tangan, berarti Bapak minta kamu berdiri. Ya, berarti kamu belum fokus. Ya, sampai kamu fokus baru boleh duduk kembali. Paham? Oke, siapkan tangan kalian seperti ini. Kita akan mengetes konsentrasi. Kalau Bapak bilang konsentrasi, kamu jawabnya konsentrasi dimulai. Ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, pagi, siang, pagi, sore, pagi, malam. Oke, tepuk tangan. Ya, konsentrasi kalian sudah bagus semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi zakat, yaitu tentang macam-macam zakat dan mustahik zakat. Baik, anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan di depan papan ini infokusnya. Bapak akan menerangkan mengenai macam-macam zakat dan mustahik zakat. Ya, di sini akan ada masih KIKD-nya masih yang seperti kemarin, ada 4 KIKD, ya. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya adalah ketika kamu sudah melihat, ya, kemudian didiskusikan, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis harta zakat mal. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kamu menyaksikan gambar di depan ini, peserta didik mampu menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi intinya kamu harus paham nanti mengenai macam-macam zakat dan orang yang menerima zakat. Oke, di sini nanti kita akan ada post test terakhir karena kita pertemuan terakhir ada post test, ya. Nanti KKM-nya adalah 75. Ya. Yang kita bahas yang ini yaitu jenis-jenis zakat mal dan orang yang berhak menerima zakat. Oke, zakat mal. Pertama kita harus mengenal dulu istilah yang kemarin kita bahas, ya. Ada nisab, ya, minimal harta yang dikeluarkan zakatnya. Ada haul, yaitu batas minimal harta dari segi waktu. Ada mustahik, orang yang berhak menerima zakat, dan ada muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Ini yang kita bahas minggu lalu, ya. Sekarang kita akan mengenal lanjutan yang minggu lalu. Sekarang adalah tentang macam zakatnya. Di sini ada 6 Bapak tulis. Yang pertama adalah peternakan, ya. Yang kedua adalah zakat mal pertanian. Yang ketiga adalah zakat mal perdagangan. Yang keempat adalah emas, perak atau uang. Yang kelima rikas atau harta terpendam, dan yang keenam adalah profesi. Berikut adalah nisabnya. Kamu harus ngerti dulu nisab. Nisab tadi apa tadi? Batasan Harta yang dikeluarkan. ya, batasan harta yang dikeluarkan, ya, betul. Di sini ada nisab, ada kadar zakatnya. Kalau untuk emas, perak, perniagaan zakatnya sama 2,5% cara menghitungnya nanti. Ya, kemudian kalau pertanian, ya, nisabnya 7,5, tapi dia ada 2 model. Kalau
menggunakan irigasi 10% dan tanpa biaya irigasi 10%, kalau menggunakan irigasi adalah 5%. Peternakan kambing 40, sapi atau kerbau 30, itu paling sedikit. Kemudian ringkas atau barang temuan nggak ada nisamnya, nemu langsung dibayar zakatnya 20% tunai. Perikanan, perkebunan distandarkan oleh emas dan profesi juga distandarkan oleh emas, yaitu 2,5%. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah zakat ternak. Kita akan langsung saja, ini Bapak lewatin saja nisab unta karena kita di Indonesia bukan untuk unta ya. Unta itu rata-rata di daerah Jazirah Arab, jadi kita akan lewatin saja. Tapi sekedar tahu ya bahwasanya minimal 5 ekor kita bisa zakat unta. Ya, zakatnya bukan zakat unta tapi berupa kambing. Oke, lanjut di sini nih. Mulai dari sini akan Bapak jelaskan. Pertama adalah nisab sapi atau kerbau. Kalau kita masih punya 30 ekor, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. 1 ekor tabi. Tabi apa sih? Tabi betina atau jantan yang sudah genap usia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Ya, sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Nah, di sini ada perhitungannya nih. Dari 30 sampai 120. Berarti ini kalau misalkan kita punya 25 ekor sapi, boleh zakat gak? Boleh. Enggak. Hah? Enggak. Boleh gak? Enggak. Karena kenapa? Karena mencapai Belum menyampai nisabnya. Oke, bagus. Ya. Paling sedikit berapa kalau zakat sapi ini? 30 ya. Kemudian kambing. Bedanya kambing cuma 10. Tadi 30, kalau kambing minimal 40. Kalau kamu masih punya 30 ekor kambing, belum wajib zakat. Mau kamu punya 50, 60 sampai 120, itu tetap zakatnya cuma 1 ekor kambing betina, ya. Kecuali kalau sudah sampai 120, maka zakatnya sudah 2 ekor. Ya, dan seterusnya. Ya, di sini Bapak ibaratkan sampai 599. Selanjutnya, zakat tanaman. Apa sih yang akan dibahas di sini? Yang pertama adalah di sini ada tanaman, ada bentuknya ada 2. Ada jenisnya, nisabnya, waktu dan zakat. Nah, jenisnya ini ada 2 macam, yaitu ada buah dan ada butir. Nah, buah itu berupa apa saja? Anggur, kurma, dan kismis. Sedangkan butir bisa berupa gandum, kedelai, beras, dan jagung. Nah, zakatnya kalau misalkan jumlah yang kita miliki itu 815 kg, ya. Kemudian waktunya itu tiap panen. Biasanya kalau buah-buahan itu panennya per 4 bulan sekali ada. Kayak padi kan 4 bulan sekali ya. Ya, padi 4 bulan sekali. Ya. Nah, di sini juga ada 2 caranya, ada 5% diairi dan 10% tidak diairi. Ini contoh model gambar buah-buahnya dan bijian. Ya. Ada kurma, kismis, ya. Kemudian anggur, gandum, jagung, ya. Ini. Kemudian kalau ini kita tes zakatnya sambil belajar ya, menghitung, belajar bagaimana ketika kita punya usaha, cara mengeluarkannya gimana. Ini contohnya seperti ini, ya. Di sini dikatakan seorang petani telah panen padi, pendapatannya adalah 7.500 kg. Sawahnya diairi dengan menggunakan tenaga diesel. Berapa kilogram zakatnya? Yang tadi Bapak bilang, kalau diairi berapa persen zakatnya? 5%. Jadi caranya adalah 7.500 kg dikali 5%, yaitu 375. Caranya menggunakan
irigasi, jadi jakatnya lebih sedikit. Tapi ada lagi contoh yang kedua nih, ini menggunakan air hujan. Ya, seorang petani telah panen padi mendapatkan hasil sebanyak 10 kg. Sawahnya diairi dengan menggunakan air hujan. Berapa kilogram jakatnya? Berapa jakatnya? 10%. Cara ngitungnya bagaimana? 10.000 dikali 10.000 dikali 10%. Jadi betul cara menghitung seperti itu. Jadi hanya 1.000. Paham? Oke, yang ketiga zakat emas dan perak. Ya, emas ada syaratnya, ada nisabnya, ada waktunya, sama zakatnya. Ya, syaratnya itu yaitu adalah zakat emasnya tidak boleh dipakai untuk perhiasan. Jadi yang di anggota tubuh itu tidak boleh dikeluarkan. Kalau kamu pakai gelang, anting, kemudian cincin, ya itu tidak boleh dikeluarkan. Kecuali kalau kamu taruh di rumah nih, nggak pernah dipakai-pakai selama setahun, ya maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa persen? 2,5%. Ya. Dan itu juga ada minimalnya. Minimalnya adalah 93,4 gram, ya, untuk emas dan 642 gram untuk perak. Dibayarnya tiap tahun, zakatnya adalah 2,5%. Tes zakat emas. Ada tesnya juga nih, setiap ini ada tesnya sengaja. Ya supaya kamu paham. Dan emasnya dia punya 150 gram. Ya, kemudian disimpan aja tuh dia sampai 1 tahun. Terus berapa kira-kira yang harus dikeluarkan? Dikali berapa persen? 2,5%. Ya, sama dengan 3,75%. Ini cara menghitungnya. Begitu juga dengan perak. Kalau dia punya perak 1.250 gram, ya sama, ditaruh aja di rumah selama 1 tahun. Berapa zakatnya? Cara menghitung gimana? 1.250 gram dikali, ya betul, 1.250 gram dikali 2,5% sama dengan 31,25 gram. Ini cara menghitung zakat emas. Kemudian zakat perdagangan, ya. Nah, untuk zakat perdagangan, ya apa yang dihitung? Nilai barang yang diperdagangkan, dia setara dengan emas, kemudian waktunya tiap tahun Komaria, zakatnya 2,5%. Biasanya ini kalau untuk perdagangan model seperti ini, industri, restoran, hiburan, ekspor impor, kontraktor, supermarket, real estate, percetakan, jasa, ya, yang penghasilannya setahunnya di atas 93,4 gram. Kalau toko kelontong gimana? Tergantung. Kalau toko kelontong yang penghasilannya cuma nggak seberapa, ya nggak usah bayar zakat. Ini kan toko-tokonya udah yang udah lumayan besar ya. Ya, kalau toko-toko yang model kita jualan sembako, hasilnya nggak seberapa, buat makan aja pas-pasan, ya kan? Ya itu nggak perlu mengeluarkan zakatnya. Walaupun itu namanya perdagangan juga, ya tapi nggak seberapa. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Zakat ikas. Ya. Apa sih zakat ikas itu? Zakat barang temuan. Ingat, beda dia dengan lukoto. Ya. Lukoto itu nemu di jalan, tapi kalau ini yang ditambang. Kalau kamu nemu di jalan, ya, itu enggak ngeluarin zakat 20%, nya enggak. Kalau kamu nemu duit 10.000, ya kamu umumin. Enggak bisa buat 20%-nya saya masukin buat infak, 80% buat saya, enggak bisa. Mau nemu 100.000 juga tetap diumumin, enggak bisa buat kamu pribadi. Kecuali kamu gali tambang, nah itu boleh buat 20%. Gitu, ya. Paham ya? Terus kalau yang mulkotoh atau temuan di jalan gimana caranya? Ya kamu umumin kurang lebih setahun, ya baru jadi boleh hak milik. Kalau belum setahun belum boleh. Nah ini zakat temuan, ya. Jadi modelnya adalah barang berharga peninggalan orang kafir atau yang ditambang, ya. Waktunya tidak ditemukan dan ketemu. Kalau misalkan dia langsung ngeluarin zakatnya 20% jika emas, ya.
2,5% jika bukan emas perak. Oke. Beda ya dengan foto ya. Lanjut, zakat profesi yang keenam. Zakat profesi itu kayak seperti bapak, ya. Dia punya gaji, kemudian harus dikeluarkan per nisab, ya. Tapi ingat, yang namanya bapak kerja karena bapak penghasilannya dari profesi, berarti harus dikeluarin dulu buat makan sehari-hari, keperluan sehari-hari dulu. Baru sisanya kalau ada sisa, baru itu yang dijakatin. Gitu. Enggak semuanya bapak. Misalkan gaji bapak 5 juta, langsung dikali 2,5%, enggak begitu. Gaji bapak 5 juta, keperluan 3 juta. Nah, 2 jutanya itu yang dikali 2,5%. Ya. Jadi udah dikurangin keperluan pribadi dulu. Enggak langsung. Ya. Nah, ini boleh per bulan atau boleh per tahun. Tapi biasanya per tahun. Oke, caranya seperti ini. Pak Ahmad bekerja pada suatu perusahaan, gajinya 10 juta. Tanggungannya sebulan 2.500.000. Nah, berarti harus dikurangin dulu nih dari yang 10 juta ini dikurangi 2,5 juta. Berarti masih ada sisa berapa juta? 7.500.000. Barulah 7.500.000 itu yang dikalikan dengan 2,5%. Berapa kira-kira? Terus dikali lagi. Kalau untuk setahun dikali 12, karena setahun ada 12 bulan. Ya, caranya seperti ini. Ya, pertama dikurangin dulu. Setelah dikurangin baru dikalikan. Jadi ya 90 juta itu dikali 2,5%. Jadi zakatnya per tahun yaitu 2.250.000 ya kalau per tahun. Jadi harus paham. Kemudian kita lanjut ke mustahik. Ya. Ada berapa total jumlah mustahik? 8 mustahik. Yang pertama ada fakir, miskin, amil, kemudian mu'allaf, riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, dan yang ke-8 ibnu kafir. Sekarang pengertiannya. Fuqara, artinya fuqara apa? Apa arti fuqara? Fuqara belum. Fuqara apa artinya? Tidak punya penghasilan sama sekali, ya. Yang kedua, miskin. Punya penghasilan tapi tidak cukup. Kalau amil? Batu gasnya. Kalau mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam, bagus. Kemudian budak, ya, menunggu dari untuk merdeka. Ini jarang nih budak. Gharim apa karim? Yang punya utang, bagus, pintar. Yang ke-7 sabilillah, perang fisik membela agama Islam. Dan yang terakhir adalah ini contoh gambarnya, semuanya ada di sini nih, ya. Jadi kayak amil orang bekerjanya, fisabilillah itu berjuang menjawabkan bolong ceritanya, ya. Kemudian miskin, dia punya penghasilan tapi enggak cukup. Fakir, benar-benar enggak punya apa-apa. Mu'alaf, orang baru masuk Islam. Gharim itu kayak orang yang terjadi utang, ya. Budak, ya ini sebenarnya tidak di Indonesia dan tidak ada, jarang, ya. Dan musafir apa musafir? Ya, habisan bekal. Oke, bagus. Lanjut hikmahnya, ya, lanjut saja untuk lanjut hikmahnya, ya. Di sini ada hikmahnya: menjaga harta, menyembunyikan penyakit, memperbanyak harta, mensucikan jiwa. Artinya menjaga harta apa? Karena di harta kita ini enggak semuanya bersih, masih ada kotor.
Karena untuk masih kotor itu artinya kita harus membersihkan, artinya mengeluarkan zakat dulu untuk menjadi bersih. Ya. Nah, beda-beda. Ada yang 2,5, ada yang 5%, ada yang 10, ada yang 20. Ya, beda-beda tergantung kepemilikannya masing-masing. Ya, bisa menyebabkan penyakit. Ya, penyakitnya yang penyakit pelit jadi hilang, gitu loh. Kemudian memperbanyak harta. Ya, Allah mengatakan barang siapa yang bersedekah akan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Tuh. Ya, jadi jangan takut akan miskin gara-gara bersedekah. Yang terakhir adalah membersihkan jiwa. Ini biasanya ini zakat fitrah, membersihkan jiwa. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak akan membuat kelompok, ya, yang terdiri dari 5 kelompok, ya. Kita akan diskusi kelompok. Nanti apa pertanyaannya nanti setelah kalian Bapak buat kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok, ya, modelnya masih seperti minggu lalu. Ya. Kelompok 1 di sebelah sini saja, ya. Kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di pojok, kelompok 4 belakang, kelompok 5 di tengah kembali. Tapi untuk minggu lalu seperti itu. Untuk sekarang kita akan model letter U saja, ya. Letter U, kemudian yang di depan bahas. Oke, bisa? Oke, silakan menunjuk kelompoknya masing-masing. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan membuat diskusi kelompok. Di sini kamu bisa melihat di depan, ya, mengenai apa yang akan kita diskusikan per kelompok. Nanti walaupun di sini ada 5 kelompok, ya, Bapak akan menunjuk 3 kelompok diantaranya, ya. Kelompoknya akan Bapak pilih secara acak. Akan satu kelompok akan menjelaskan satu soal. Di sini ada 3 soal, berarti dari 5 kelompok itu akan menjawab 3 soal, ya. Yang pertama tentang seorang pekerja mendapatkan gaji 15 juta per bulan. Biaya bulanan, ya, silakan masuk. Bapak ulangi lagi. Kalian akan membentuk kelompok, ya. Setelah itu kamu akan didiskusikan dalam kelompok. Ini yang akan kamu diskusikan. Yang pertama adalah seorang pekerja mendapatkan gaji 15 juta per bulan. Biaya bulanan 5 juta, berapa harus dikeluarkan zakatnya dalam 1 tahun? Tolong dihitung menggunakan caranya seperti apa, kamu jelasin. Yang kedua, ya, salah satu teman sekelasmu tergolong mustahik zakat. Dia merasa kecil hati karena dilahirkan dari keluarga miskin. Namun dia tergolong siswa yang pandai. Masalah yang ia hadapi adalah kesulitan biaya sekolah, buku, dan transportasi. Sebagai seorang teman, apa yang bisa kamu lakukan untuk meringankan bebannya? Dan yang ketiga adalah salah satu mustahik zakat adalah mu'alaf. Namun beliau adalah orang yang terpandang dan kaya di desanya. Jika kamu sebagai amil, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu harus dia harus membayar zakatnya atau tidak, atau menjadi seorang donatur atau tidak? Tolong dijelaskan di dalam kelompok. Ingat, semuanya bikin terlebih dahulu. Nanti, ya, setelah kamu buat, hanya 3 kelompok akan Bapak pilih secara acak untuk maju ke depan untuk menjelaskan satu dari 3 ini. Paham? Oke, kita diskusi terlebih dahulu. Bagaimana cara diskusinya? Ya, kamu kan sudah satu kelompok kan, satu teman kan, silakan diskusi 4-4 saja, ya. Diikutin lagi, ya, untuk cara diskusinya. Kemudian nempel aja agak dekat. Kemudian kamu bahas dulu mengenai 3 hal tersebut. Setelah itu maju. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit untuk menghasilkan 3 hasil yang ada di depan. Ya, kamu presentasikan. Silakan kumpul terlebih dahulu per kelompoknya. Dekat-dekat saja.
apakah kalian bergabung dalam diskusi kelompok tersebut apa cuman iseng-iseng saja? Maka bagi yang aktif akan Bapak kasih nilai tambah plus, bagi yang tidak aktif akan Bapak kurangi nilainya. Ya, silakan sambil berdiskusi, Bapak akan melihat diskusi apa yang sudah kamu lakukan. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kalian telah berdiskusi ya berkelompok mengenai 3 hal berikut ini, yaitu tentang pekerjaan yang paling gaji 15 juta, yang kedua itu tentang teman kamu, dan yang ketiga adalah tentang mu'alaf. Ya, setelah kalian berdiskusi, Bapak ingin kalian mempresentasikan, tapi cukup satu saja. Satu kelompok satu saja. Jadi dari 5 kelompok ini Bapak akan ngambil 3 ya, secara random, secara acak ya, menjelaskan tentang yang tadi Bapak jelaskan. Oke, untuk pertama akan Bapak tunjuk kelompok 2 dulu deh. Silakan maju kelompok 2 untuk menjelaskan. Bapak minta kelompok 2 untuk menjelaskan nomor 2 juga. Silakan. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, tapi sebelum menjawab saya akan membacakan pertanyaannya dulu. Salah satu teman sekelasmu tergolong mustahik, sedangkan dia merasa kecil hati karena dilahirkan dari keluarga miskin. Namun dia tergolong siswa yang pandai. Masalah yang ia hadapi adalah kesulitan biaya sekolah, buku, dan transportasi. Sebagai teman, apa yang bisa kamu lakukan untuk meringankan bebannya? Dengan cara menyisihkan sebagian harta kita. Kami dan teman-teman sepakat menyisihkan setengah dari uang jajan kami untuk membantu teman kita yang kesulitan ekonominya. Apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya untuk kelompok 2, bagaimana jika sudah mengumpulkan dana untuk teman tersebut tapi masih kurang? Oke, pertanyaan itu akan dijawab oleh siapa? Saya sebagai OSIS akan Pertanyaan itu akan dijawab oleh Aira. saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Rangga. Jika masih kurang, maka kami akan mencoba melibatkan bantuan OSIS untuk membantu menggalang dananya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak. Kalau tidak ada, kami akan menutup presentasi ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah maju. Sekarang Bapak minta menjawab nomor 1. Untuk nomor 1 Bapak akan memilih kelompok 1 saja. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan maju ke depan. Geser dulu deh. Ya, silakan moderator pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab soal nomor 1.
15 juta per bulannya. Namun dia memiliki pengeluaran 5 juta, jadi kita harus kurangi dulu. Hasilnya adalah 10 juta. Untuk mendapatkan zakat yang harus dikeluarkan dalam setahun, maka kita harus mengalikan 10 juta dengan 2,5%. Lalu dikalikan dengan banyaknya bulan dalam setahun, yaitu 12. Hasilnya adalah 3 juta rupiah dalam 1 tahun. Oke, jadi hasilnya ulangi moderator. Jadi hasilnya 3 juta. 3 juta rupiah per tahun. Oke, jadi hasilnya 3 juta rupiah per tahun. Moderator buka lagi ya. Apakah yang mau bertanya? Saya mau nanya, kalau untuk per bulan berapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Syahad. Zakat per bulan yang dikeluarkan adalah 200. Hasilnya adalah hasilnya adalah 3 juta per tahun. Apakah ada yang bertanya? Saya mau nanya, kalau untuk per bulannya berapa? Baik, pertanyaan saudara Syahha akan dijawab oleh Tiara. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Syahad. Hasil 3 juta per tahun dibagi 12 bulan, maka zakat per bulan yang dikeluarkan adalah Rp250.000. Gimana? Salah? Paham? Paham? Oke. Terima kasih. Oke, apakah ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada. Tidak ada. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ragu-ragu. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok terakhir yang akan menjawab pertanyaan dari yang nomor 3 adalah Bapak akan menunjuk dari kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 memberikan presentasinya untuk nomor 3. Buatlah. Oke, untuk kelompok 3 silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami mengenai soal nomor 3. Silakan jadi untuk membaca soalnya. Salah satu mustahik zakat adalah mualaf, namun beliau adalah orang terpandang dan kaya di desanya. Jika kamu sebagai amil, apa yang akan Anda lakukan? Baik, Angger silakan menjawab. Mualaf adalah orang yang masuk Islam. Kemudian pada kasus ini mualaf tersebut termasuk orang yang kaya dan terpandang. Maka jika kami menjadi amil, kami tetap memberikan haknya mendapat zakat karena untuk membuat mualaf tersebut merasa dihargai. Oke, sampai sini adakah yang ingin bertanya? Cut dulu. Baik, apakah sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, bagaimana jika mualaf tersebut menolak untuk menerima zakat tersebut? Baik, silakan Farid menjawab pertanyaan dari Raisa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raisa. Kami sebagai amil tidak memaksakan haknya untuk menerima zakat apabila dia menolaknya untuk menghormati mualaf tersebut. Karena notabene dia orang yang kaya dan terpandang. Baik, apakah sampai sini masih ada yang ingin bertanya? Ya, oke. Sampai sini presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Silakan untuk kelompok 3. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah dijawab pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 dari teman-teman kalian yang sudah maju, dan jawabannya alhamdulillah sangat-sangat baik semuanya. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas post-test yang mana termasuk ada di dalam KKP
PD. Ini untuk mengetahui sampai sejauh mana kamu memahami yang telah kita pelajari. Silakan buka HP-nya. Ambil HP kalian, karena ini dari link Bapak akan ngirim ke email kalian ya, ke WhatsApp kalian. Bapak akan kirim ke WhatsApp kalian. Silakan buka HP-nya. Ya. Kerjakan dalam kurun waktu 15 menit ya, tugas ini bisa dikerjakan dengan baik dan maksimal ya. Silakan mulai dikerjakan. Baik, Bapak rasa sudah cukup, sudah melewati waktu 15 menit dan alhamdulillah kalian jawabannya hampir rata-rata melebihi KKM semua. Dan Bapak anggap pelajaran untuk hari ini berhasil. Jadi Bapak akan membuat kesimpulan pada hari ini. Perhatikanlah ya. Yang tadi kita bahas ada dua hal. Yang pertama adalah mengenai jenis zakat. Yang tadi kita bahas ada jenis-jenis zakat, yaitu peternakan, pertanian, perdagangan, rikat, emas, dan profesi. Ini adalah jenis-jenis zakatnya. Dan nisabnya juga macam-macam. Ya, kemudian ada yang berhak menerima zakat juga, yaitu 8 orang, ya, 8 orang yang menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, Bapak harap dari materi yang Bapak ajarkan kamu sudah dapat memahaminya dengan baik. Untuk berikutnya Bapak akan mengasih tugas di rumah. Ya, yang kamu kerjakan, perhatikanlah ya. Di sini ada pertanyaan. Pertama, Bapak akan kalian mencari di internet koran atau buku tentang kisah inspirasi seorang yang rajin berzakat atau infak dan sedekah. Kemudian tulislah nilai-nilai yang bisa diteladani dari kisah tersebut. Nah, ini akan kamu tulis di dalam bentuk portofolio ya, bergaris ya, dan dikumpulkannya minggu depan. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Udah enggak. Paham ya? Paham. Baik, jika paham maka untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian sebelum Bapak keluar, ditutup dulu dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa kembali. Duduk siap. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Bapak, tolong jangan lupa besok soal yang tadi Bapak berikan tugas rumah dikerjakan dengan baik ya. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Bye bye. Bye.